Sekarang saya ingin ke Pak Aji. Pak Aji, kita ketahui bahwa ketahanan oksigen di kapal selam itu hanya berkisar sekitar 72 jam. Dan kalau kita hitung hanya akan bertahan hingga Sabtu besok. Lantas seperti apa tanggapan Anda terhadap hal ini, Pak Aji? Kalau harapan saya 72 jam itu kan perhitungan cadangan oksigen yang ada di dalam botol-botol oksigen ya, oksigen murni. Tetapi saya tadi menyampaikan bahwa di kapal itu ada sistem untuk membuat oksigen dengan cara CO2 yang keluar dari mulut kita itu dirubah jadi O2 lagi dengan cara C2-nya itu diikat, ya C-nya, karbonnya itu diikat dengan satu alat yang namanya atom kal, yang itu ditempatkan di dalam sistem ventilasi udara sehingga pada waktu udara kita disedot oleh ventilator itu nanti dia akan berubah menjadi oksigen gitu. Tapi itu juga kondisinya tentu ada beberapa syarat. Misalnya kalau pengeluaran karbonnya tidak terlalu banyak, misalnya kalau dibanding dengan dari mesin. Dari mesin kan misalnya dari mesin listriknya itu kalau dia berjalan terus kan juga mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbon juga. Jadi itu. Nah, harapan kita kalau tabung oksigen bertahan 72 jam plus tadi mesin regenerasi oksigennya berjalan dengan bagus ya bisa bertahan lebih lama dari itu. Insya Allah gitu ya. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Kony. Bu Kony, Anda sempat mengatakan bahwa sebelum adanya balon emergency yang dikeluarkan oleh kapal selam tersebut, berarti ini masih ada harapan bahwa kapal tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat juga semua penumpangnya. Seperti apa Anda melihat terkait dengan balon emergency ini dan juga apa saja nih kemungkinan yang terjadi kepada balon emergency itu? Saya rasa kalau itu mestinya pertanyaan kepada Pak Aji karena beliau orang kapal selam gitu, bukan kepada saya. Saya cuma bilang bahwa saya itu kemarin pagi masih bersemangat betul bahwa ada harapan besar sekali bahwa kita akan menyelamatkan. Karena beberapa tanda yang harus jadi stand oleh kapal selam, misalnya tadi ada transmitter untuk sending emergency beacons itu belum ada gitu kan. Harapan nih kalau keadaan normal, tapi sekali lagi bukan blackout ya Pak Aji yang saya sampaikan. Jadi ada tahapan sebenarnya ketika rilis the buoy, kemudian mengapung, kemudian transmitter itu mengirimkan emergency beacon, kemudian misalnya kalaupun ada pada titik tertentu balon emergency ini terjadi, itu artinya kapal sudah pecah. Mohon maaf, tolong koreksi saya kalau saya salah Pak Haji ya. Tapi itu ada tahapan gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kemarin saya masih berharap positif tentang itu. Kedua, saya masih membaca berita dari mantan kasal juga tentang masih ada pergerakan di 2,5 knot di bawah laut. Tadinya saya berharap itu adalah kapal selam kita yang sedang melemah dan bergerak 2,5 knot. Tapi kemudian juga disampaikan ada kemungkinan karena arus di sana itu deras di bawah, itu malah terdorong oleh arus. Jadi makanya makin kesini tuh saya makin istilahnya deg-degan dan makin berharap kapal-kapal pembantu dari Singapura, dari India atau siapapun yang terdekat segera dapat melakukan evakuasi. Dan sekali lagi seperti harapan Pak Haji, saya berharap kapal selam itu masih mengawang-awang gitu, belum masuk sampai ke palung 700. Karena kalau sudah di bawah 500, dengan segala hormat kita harus bilang bahwa ya tadi nggak mungkin tahan. Kapal selamnya pasti sudah rembes atau sudah mungkin meledak malah even worse gitu. Baik, mungkin berbicara terkait dengan kedalaman maksimal dari kapal selam ini, seperti apa Pak Haji lebih tepatnya terkait dengan kedalaman maksimal yang bisa ditempuh oleh kapal selam ini, dan juga seperti apa juga Anda melihat kemungkinan bahwa kapal tersebut ini ada berada dalam kedalaman laut di kisaran berapa saat ini Pak Haji? Ya, kalau saya lihat peta di Bali Utara itu kan kedalamannya 100 sampai 150 tuh. Itu yang terlihat, tapi belum dihitung palung ya, saya nggak tahu. Nah, kan ada informasi ada palungnya. Palung itu berarti kan kontur laut itu tidak datar gitu ya, tapi ada rata-rata beda dengan Samudra India, yaitu Bali Selatan itu Samudra India itu 15.000 meter kedalaman kan lautnya. Tapi kalau Bali Utara itu kan sudah mendekati Laut Jawa, jadi dia lebih dangkal. Nah itu kalau saya lihat di peta navigasi kan sekitar 100 meter sampai 150 meter. Tapi kalau ada palung berarti lebih dalam dari itu. Sebenarnya harapan kita berharap sih ya kalau tuh kandas di dasar ya misalnya 100 meter, sekarang kru masih semua hidup, nanti pertolongannya sangat mudah. Menunggu kapal DRSCV-nya yang untuk rescue vehicle-nya datang masih ada waktu gitu kan. Tinggal nanti mencari, memang mencarinya mau nggak mau harus pakai kapal selam ini. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.